betul-betul kita update. Orientasinya adalah tidak hanya sebatas memberikan wawasan kepada para kader, tapi betul-betul nilai-nilai yang ditanamkan kepada adik-adik yang di training itu betul-betul mampu membentuk karakter dirinya. Saya minta maaf, pengalaman saya di Donggala Kanama Bali itu sampai saya gagaskan tentang agenda harian siswa dan rapor diri, itu karena ada dasarnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengungkapkan, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung di hari kemudian. Berarti kehidupan kita ini mesti, apa yang diungkapkan oleh Dinda Fadli tadi itu, bahwa di antara orang sukses itu adalah hidup teratur. Itu dituntut, Pak. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita disiplin dengan membuat agenda harian diri itu, rapor diri itu setiap saat untuk kita menghitung-hitung, lalu kemudian nilai dan semangat ini, kejujuran, disiplin, kerja keras, mudah bergaul, kemudian apa semua tadi, hidup teratur dan kepribadian betul-betul dikemas dalam sebuah agenda yang pelan-pelan untuk kita kerjakan. Kita wajarkan setiap diri. Bahkan kalau misalnya Pak Sampai ini adalah sebagai kepala sekolah, paling tidak adalah di sekolahnya beliau itu oleh teman-teman narasumber, paling tidak bisa memberikan nilai tambah bagi kita untuk menyadarkan kita, iya ya sudah keliru saya ini, dan seterusnya. Satu. Yang kedua adalah ada sebuah gerakan nyata menurut saya di dalam, karena ini adalah organisasi, namanya muatan atau model, katakan bukan muatan karena itu mungkin sudah digali dan dikaji berdasarkan silabus-silabus itu sudah betul-betul dikaji secara ini. Paling tidak adalah teknik atau cara strategi menyampaikannya itu mungkin itu yang kemudian banyak kita bahas. Saya ingat sekali lalu Kak Arasid, pada saat saya masih Kadis Pendidikan, ingin kepada teman-teman PI untuk membantu saya dalam penyusunan silabus training khusus untuk guru-guru. Jadi jangan lagi siswa. Karena agak susah juga, kalau orientasi PI ini kan di pendidikan, agak susah kita juga selalu hanya berorientasi kepada siswa. Guru-guru kita training, Pak. Bagaimana cara dan polanya, kalau ada satu daerah, insya Allah saya upayakan di Donggala bisa lah, saya usahakan. Guru yang kita training, karena kalau sudah guru yang, kalau seperti apa posisinya Ahisam Zaini ini, semua guru di SMA 4 itu, saya yakin dan percaya tidak perlu lagi kita pusing. Semua nilai-nilai dan semangat yang dimiliki oleh kader P itu akan terwarnakan ke semua anak-anak itu. Tapi ini persoalannya, ya mau di apa Pak Samza ini kalau hanya sendiri beliau saja sebagai, meskipun kepala sekolah, akan sulit. Nah, sehingga saya cenderungnya berpikir, bisakah kita dalam ya ke depan itu mengemas sebuah gagasan, silabus training khusus guru-guru semacam apa. Nah, sehingga kalau ini kemudian jadi, inilah yang mewadahi, maksudnya memberikan penguatan kepada sekolah sehingga kita tidak perlu lagi, tidak terlalu sulit lagi bagi daerah yang tidak ada pemikiran pemerintahnya untuk menguatkan itu, ya dengan gugunya itu sendiri dia melakukan secara internal. Nah, ditambah lagi dengan ya kita masuk dalam sistem pemerintahan sehingga gagasan-gagasan dan pemikiran itu bisa kita kemas. Saya berharap sekali ini diwujudkan silabus untuk training guru itu, karena saya ingin jalankan lagi di Donggala Karasi. Artinya kemarin itu kan siswa. Dan insya Allah akan saya kuatkanlah ke depan, karena saya merasakan sekali nilai tambah, nilai karakter itu betul-betul memberikan pengaruh besar kepada kehidupan keagamaan di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Donggala. Saya rasa sekali, meskipun hanya 2,5 tahun saya jalankan program itu. Saya kira demikian untuk masukan kepada forum ini, dan sekali lagi saya berharap sekali mungkin kita wujudkan, merumuskan silabus training untuk guru-guru itu. Bagaimana model silabusnya, pendekatannya semacam apa, ya kita wujudkan lah. Saya kira dengan ada kemarin juga Pak Profesor kita dari Kanda siapa kemarin saya lupa yang waktu kami undang di Wisma Donggala itu juga mungkin kita bisa berikan
meminta masukan-masukannya beliau sehingga ada kemasan itu. Bahkan kalau kemudian PI bisa setelah guru bisa dirumuskan sebuah konsep atau silabus untuk pembinaan mental karakternya, mungkin juga masuk kepada bagaimana kemudian ke ASN-nya. Ya pelan-pelan lah, tapi paling tidak ada gagasan kesan sehingga sistem pengkaderan kita itu tidak lagi kita terlalu sulit hanya karena persoalan izin tidak persoalan izin saja untuk melaksanakan itu sudah menjadi sebuah kewajiban di setiap institusi itu. Saya kira demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukannya kepada Kak Rustam Effendi. Beliau menawarkan agar supaya KBPW Sulawesi Tengah itu menggagas pembuatan silabus ya untuk training guru. Ini mungkin ditujukan kepada Kak ya. Kakak sama aja dulu ini. Atau yang lain. Kakak. Iya, Kasam. Halo, tes. Iya, Kasam. Iya. Oh iya ya. Saya kira bukan saya tadi. Ya, jadi apa yang disampaikan dengan insya Allah calon sekap kita ini itulah strategisnya. Jadi dan kemarin itu Adinda Sarlin dan teman-teman maupun KB-KB yang lain melaksanakan Donggala Kanama Vali ya itu kalau nggak salah itu yang diputuskan oleh Pak Rustam pada saat Kadis itu langsung bergema. Nah, kalau seandainya dari guru-guru memang bervariasi, tidak bisa kita paksakan bahwa ketika guru-gurunya nanti menyampaikan ke siswa dalam konteks ke-PIN memang tidak bisa. Tetapi kalau di tahun 90-an itu ada namanya wawasan imtak. Wawasan imtak itu yang mungkin harus digagas kembali di kabupaten kota saat ini. Nah, kira-kira begitu. Artinya setiap guru yang beragama Islam memiliki kewajiban semaksimal mungkin melalui mata pelajarannya masing-masing untuk menyentuh nilai-nilai ilahiyah. Begitu mungkin. Jadi kalau dulu tuh 90-an ya Pak Rustam ya, zamannya kita dulu, waktu kita masih guru, Pak Rustam masih di SMA 3, saya di SMA 2, SMA 6, waktu itu ada namanya wawasan imtak. Nah, jadi tidak harus yang melakukan dakwah keislaman itu guru-guru mata pelajaran agama Islam. Tetapi guru yang beragama Islam itu memiliki kewajiban melalui mata pelajarannya. Tapi pertanyaannya, nah itu, apakah semua kabupaten kota itu ya seperti Pak Rustam kadisnya dan calon sekap nanti? Ini persoalannya. Maka tepatlah apa yang dikatakan tadi, bahwa untuk melakukan sebuah dakwah, efektivitas itu melalui kekuasaan. Tidak bisa. Jadi mau bilang alergi kepada kekuasaan 200 kali naik podium baca ramah, maaf tidak mengecilkan penceramah kita, itu tidak akan efektif kalau tidak ada kekuasaan. Mau ngomong-ngomong kalau tidak ada doi, kalau ekonomi di bawah seperti Pak Dadang bilang, siapa? Ente siapa? Komius siapa? Isema iko. Isema. Tidak ada orang mau lihat, tapi kalau dia tunjuk itu dengan pakai yang namanya fortune, kemudian langsung muncul di masjid, orang melihat. Minta maaf ini dengan tidak mengecilkan yang lain, keikhlasan. Tetapi sudah dikatakan bahwa mencegah kemungkaran itu ya dengan kekuasaan, dengan lisan, baru doa. Nah, kekuasaan efektif itu di mana? Iya di pemerintahan. Kalau sekapnya kepala dinas seperti Pak Rustam semua, nah inilah makanya ketika ada KB-KB yang kebetulan nantinya, itu seperti Adinda Mirza, calon Bupati Toli-Toli, push itu, framing amin, semoga jadi bupati. Kemudian Adinda Fadlia, tidak usah terlalu lama di Jakarta, datang langsung menjadi minimal di Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, supaya ada kader kita. Jangan biarkan Minarni Nonci sendiri, kasihan Kabid PKLK di situ. Ya kan? Harus begitu. Nah, kemudian Kota Palu. Nah, yang mau tampil katakanlah
komitmen dengan KB-KB. Nah, kita yang PNS kan tidak bisa komitmen begitu. Tetapi bagi yang KB-KB yang kebetulan Kak Rasid kan pemain. Nah, itu kan bawa saja komitmen. Kalau you jadi wali kota, jadi kepala dinas, masukkan ini. Jadi tidak bisa lagi yang namanya tidak melakukan seperti itu. Kemudian media massa, seperti disampaikan tadi, betul, media sosial. Sekarang orang terlalu lagi suka membaca koran. Cuma karena yang namanya koran, ya apa boleh buat, dicetak. Ya kan, bukti otentiknya ada, tetapi sekarang dalam hitungan menit, hitungan detik, orang sudah bisa tahu informasi seluruh dunia. Maka sekarang, adik-adik PII atau KB-KB PII untuk mendakwahkan, memperkenalkan PII itu media sosial. Nah, bikin pelatihan media sosial untuk dakwah PII khusus ini. Tidak boleh lagi sendiri-sendiri. Mirza sendiri berjuang untuk Bupati Turi-Turi. Push itu. Ya kan? Dikemas, bikin pelatihan, Adinda Mirza. Mungkin minggu depan atau 2 minggu depan kamu bikin pelatihan cara bermedsos. Begitu. Jadi kalau dikenal ada buzzer RP, kamu jangan buzzer RP, buzzer Mirza, buzzer Batara Guru. Kira-kira begitu seperti Kang Dadang bilang tadi itu. Artinya dakwah jalan, ekonomi juga jalan. Kira-kira begitu, Tabe. Jadi begitu Pak Sekap. Insya Allah. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Iya, terima kasih tanggapannya Kak Zam. Amin. Jadi sudah ada beberapa usulan ya yang kira-kira mungkin ditawarkan untuk dilaksanakan oleh KBPW Sulteng. Yang pertama tadi perlu ada pertemuan bulanan rutin via Zoom atau bagaimana lah. Kemudian yang kedua itu agar supaya dibuat pelatihan ya dakwah melalui media sosial, karena memang hari ini apalagi di kalangan milenial 80% itu melihat media lewat internet ya, bukan media-media cetak seperti buku atau koran kayak beberapa tahun yang lalu. Oke, silakan mungkin dari yang lain ingin memberikan masukan atau tanggapan. Dari Kak Rasid dulu. Boleh saya tambah sedikit? Oh, silakan Kanda, silakan. Iya, Kanda. silakan. Muatkan, ya. Terima kasih sekali ini Pak Aisam Zaini. Beliau ini mengingatkan saya dengan beliau ini adalah dulu memang adalah fasilitator Imtak. Nah, ya, betul sekali tadi. Saya sependapat. Jadi saya tidak tuntut mesti harus mereknya adalah PII. Sebab jujur, ya di Donggala itu khususnya di sekolah itu ada masih guru-guru yang alergi lah. Mereka paham sebetulnya trik gerakan-gerakan PII itu semacam apa organisasi ini, komitmennya dan sikap dan gagasannya. Jadi, pertama adalah saya sependapat. Orientasinya adalah peningkatan keimanan dan Keren PII. ya, orientasinya peningkatan keimanan dan ketakwaan. Wah, ini luar biasa nih Pak Samzaini. Apa itu? Yang saya maksudkan adalah penggagasnya itu adalah orang-orang PII. Dan insya Allah, Donggala siap untuk menjadi pilot project. Insya Allah. Tepuk tangan dulu. Merdeka. Semangat. Ya, saya rasakan memang itu agak susah. Di zamannya kita mencari peserta itu memang berat, Pak. Jadi selalu dicurigai. Ada apa lagi? Trennya apa lagi? Dan seterusnya. Ya, insya Allah. Jadi, apa yang disampaikan oleh Ahsan Zaini tadi, insya Allah. Donggala siap. Makanya saya berharap teman-teman PI melalui lembaga ini, KBPI yang dikomandai oleh Kak Rasid, membantu kami lah. Paling tidak kalau ada sudah satu bentuk percontohan, nah ini yang kemudian kita wajahkan kepada tempat lain. Insya Allah niat yang baik itu selalu Allah mudahkan. Dan tidak mungkin suatu ketika akan jadi booming di setiap tempat. Tapi yang kedua, saya sangat-sangat sependapat masing-masing kita adalah berkiprah sesuai dengan kita fokus saja di masing-masing kita. Mas Dadang betul-betul dia orientasinya adalah menggapai sebuah impian dalam sisi ekonomi. Silakan menjadi milioner pada tahun yang ditentukan itu. 2030. Ya, 2030. Kita dukung dan kita beri support. Karena biar bagaimana juga kita bicara tentang program keumatan ini, nah mungkin juga kita hanya
dengan dakwah, nah mungkin juga kita hanya dengan sebuah kebijakan, tapi harus bernilai finansial. Maka, dan saya yakin dan percaya ketika semua kader PDIP, Karasit mungkin fokusnya Karasit adalah di partai politik, itu juga penting. Tidak boleh kita indahkan, tidak ada satu lini kehidupan pun yang menafikan semua kemampuan itu untuk mendukung, menguatkan ini organisasi. Justru saya berpikir adalah keberagaman profesi yang kita jalani dengan nilai komitmen kekaderan yang sudah tumbuh di dalam diri sejak kita di training sampai saat ini, itulah modal utama dan modal paling besar untuk kemajuan organisasi ini. Saya yakin sekali. Nah, sehingga mari kita masing-masing menguatkan semua peran kita dengan catatan kemudian kita sinergikan. Kalau kemudian saya di birokrasi, Pak Samzeni di pendidikan, Ibu Dinda Fadlia juga di pendidikan, Mas Dadan juga di ekonomi, ada Karasit di politik. Ayo, di mana titik temunya ini? Yang betul-betul orientasinya adalah umat. Nah, itu yang kemudian banyak mungkin kita diskusikan. Ketika misalnya kita bicara tentang ekonomi, dulu kita sudah gagas adanya BMT 4 Mei. Ya, kemudian tidak ada lagi gaungnya. Maksud kita ketika sudah digagas begitu, janganlah hanya sampai di gagasan, ayo dijalankan. Nah, semacam itu maksud kita. Tidak usah terlalu banyak-banyak, paling tidak setia. Kita juga orientasi saat ini harus berpikir tentang sekretariat. Ya, saya yakin dan percaya kalau semua kita, makanya saya katakan bahwa mari kita masing-masing menguatkan profesi kita, fokus dengan itu, dan lewat profesi yang kita geluti itulah kita memberikan kontribusi kepada organisasi ini. Saya kira itu hanya sekedar tambahan dan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ustam. Oke, Ya. Silakan kepada Saudara Mirza Bahtiar. Speakernya di-on-kan dulu. Speaker, Mirza. Oke. Oke. Tidak lama lagi waktu berakhir ini. Nanti di ini ya, kita akan lanjut lagi. Ini Zoom ini luar biasa. Oke, saya coba sedikit menambah. Saya mohon maaf ini kepada Ketua Perhimpunan KB dan terutama kepada senior-senior saya di PI. Mungkin saya sebagai buronan ya bagi KBPI di grup WA ya, karena setiap selalu buat ulah, buat keributan dan selalu dikeluarkan dan kemudian dimasukkan kembali di dalam grup. Saya kira saya coba-coba menggunakan gaya-gaya koboi ya. Saya kira harus berani memang saya seperti itu ya, karena ya kurang lebih karakter saya dan juga saya implementasi teori dan ilmu saya begitu. Bisnis saya ya, ada hubungannya juga dengan organisasi, ada hubungannya juga dengan sosial media. Jadi sebelum fokus ke tema ya, saya melihat bahwa ada diskusi yang kurang produktif begitu di grup WA itu, yang saya lihat selama ini. Diskusi kurang produktif, yang tidak sehat begitu, dan kebanyakan juga KB kita mudah sekali termakan isu-isu hoax begitu, tanpa menimbang dengan rasional ya informasi yang ada begitu. Sehingga kemudian dan suka juga mengungkit-ungkit masa lalu begitu, produk sejarah yang saya kira juga tidak relevan untuk didiskusikan lagi, bukan didiskusikan, diperdebatkan dan dipertentangkan itu di wilayah internal pribadi begitu. Contoh misalnya seperti Syiah dan Sunni dan lain sebagainya. Nah saya urusan Syiah dan Sunni ya saya di PI Sulawesi Tengah di KPI saya melawan perdebatan dialog tidak sehat itu dalam bentuk pertentangan yang menyebabkan terpecah belahnya KBPI begitu, karena saya adalah korban dari produk itu, yaitu produk Syiah dan Sunni kan, konflik Syiah dan Sunni kan pasca kepemimpinannya Kandamus Mulyadi. Saya coba sedikit ulas pasca kepemimpinannya Mus Mulyadi beralih ke Indar, kemudian ada semacam gerakan yang kemudian sampai di level KB itu ada semacam boikot terhadap pembiayaan kegiatan-kegiatannya PI dalam hal ini PW Sulawesi Tengah. Dan saya pada waktu itu aktif di PW Sulteng pada waktu itu. Saya terakhir
jabatan saya adalah sekretaris umum ya, Supriyadi M. Hasim pada waktu itu. Saya agak kurang srek dengan beberapa KB tertentu yang suka mengungkit Syiah dan Sunni begitu. Bagi saya itu merusak organisasi begitu. Karena kami susah maju, kami susah berjalan dengan baik karena konflik internal itu. Kalau soal pembiayaan mungkin kami bisa mandiri begitu. Tetapi ketika serangannya itu dari internalnya KB itu terus terang mengganggu psikologi dan kerja-kerja kami begitu di PW. Padahal PW pada waktu itu pada masa Mus Mulyadi sudah PI Sulawesi Tengah sudah termasuk organisasi yang maju dan berkembang begitu. Tinggal dikembangkan lagi. Masalahnya adalah konflik Syiah dan Sunni itu yang coba dihembuskan begitu. Padahal sudah PI sudah ada di daerah-daerah. Makanya saya melakukan perlawanan. Kebetulan coba diungkit lagi di grup WA. Saya tidak coba sebut siapa namanya ya. Ya saya melakukan pressure ya. Saya melakukan perlawanan terhadap itu. Perlu sesuatu yang lebih produktif karena hal-hal seperti ini yang menyebabkan kemunduran di PI. Sehingga pada waktu itu ya alhamdulillah Kasam itu sering bersama saya dengan Sarlim pada waktu itu mengisi materi PI ya. Kasam itu dari training. Bahkan kemarin kami sempat menginisiasi, Kasam juga terlibat itu sampai terbentuknya pengurus daerah Kota Palu begitu. Mewakili semua pengurus OSIS yang ada di Kota Palu. Itu kita training secara berstruktur dan berjenjang itu. Kasam salah satu pematerinya yang terus datang kepada kami begitu. Pada waktu itu Kasam kepala sekolah kalau tidak salah di SMA Muhammadiyah. Pertama dari guru di SMA 2, guru fisika, kemudian kepala sekolah di SMA 2. Kasam, Kamas Udin, kemudian Kasurahman Cinu dan lain sebagainya begitu. Ikut terlibat. Ya kita tetap striker lah, melawan, membuat kegiatan. Cuma pasca kami, ya pasca saya dan teman-teman itu kan mengalami sedikit kemunduran PW Sultan itu mungkin faktor tidak terbiasa saja ya mengurus kegiatan dan lain sebagainya. Kasihan itu tahun 2010 itu saya miris sekali ya anak pengurus daerah Kota Palu itu karena pembiayaan mereka itu sampai mengurus training itu ngamen begitu. Ngamen. Yuda siapa itu? Yuda dokter siapa tuh? Lutfi Salahuddin itu yang agak dekat dengan PD Kota Palu. Sekitar tahun 2011 kalau tidak salah. Ikut terlibat langsung membantu kader-kader, kemudian bahkan ikut memarahi. Nggak boleh katanya kader-kader itu ngamen, bikin malu keluarga besar saja dan lain sebagainya. Itu efeknya sampai ke situ loh. Nah, padahal PI itu punya kontribusi yang positif bagi pembangunan Sulawesi Tengah begitu. Saya mohon maaf, saya ini di training karena pengaruh senior PI. Saya kira Rahmat Hidayat, Muhammad Rahmat tahu itu karena itu Ibu Aiman, mungkin Ibu Aiman Yunus itu semua anak SMA 1 Toli itu diancam nilainya 5 itu. 5 agama. Kalau dapat nilai agama nggak lulus itu. Nggak naik kelas. Makanya SMA 1 itu tiap minggu itu kegiatan prabasic. Kemudian tiap libur semester itu kegiatannya training PI. Tiap liburan semester ya. Makanya satu SMA 1 itu setiap buat training itu pesertanya sekitar 400 begitu. Sekitar 400 dan kader SMA 1 Toli itu kecuali Kristen, Hindu, Buddha itu bukan kader PI itu. Nah, alhamdulillah karena kegiatan PI nggak ada itu yang generasi yang pergaulannya salah itu karena terkonsentrasi kegiatan ke hal-hal positif. Sabtu Minggu kegiatan prabasic. Jadi terkondisi. Jadi kegiatan-kegiatan yang hedonis dan lain sebagainya nggak ada kurang begitu sehingga PI membantu guru, membantu orang tua dalam mendidik anak begitu. Pasca PI dibekukan dan lain sebagainya kan
Ya, sehingga saya pulang kampung, saya kurang lebih 2 tahun di Toli-Toli. Kemudian Pak Joko Widodo ya, lewat narasi beliau, SDM unggul Indonesia maju. Saya melihat itu beberapa kebijakannya beliau. Ini bukan berarti saya mendukung Pak Joko Widodo loh ya. Bukan itu. Saya melihat bahwa di visinya beliau dekat dengan tujuannya PII begitu. Cita-citanya PII itu apa? SDM itu dalam hal pendidikan Islam begitu. Jadi saya kira PII bisa berkontribusi hadir di situ. Saya terus terang pengaruh sekarang ya perubahan zaman, teknologi 4.0 dan society 5.0 itu aduh luar biasa. Kesulitan ini guru-guru ini, bahkan guru PAUD ini mendidik anak ini. Bayangkan anak 3 tahun itu sudah pintar main YouTube, main game. Anak usia 3-4 tahun itu sudah tahu yang namanya produk-produk porno itu. Bahkan saya sempat ngisi materi itu pra-basic anak SMP. Diajari saya nembak perempuan begitu, nembak cewek begitu. Dengan cara apa? Dengan cara guna-guna. Orang bilang doti, nepu dan lain sebagainya. Saya tanya, kamu dapat di mana? Kamu dapat di mana itu ilmu? Katanya belajar di YouTube. Coba lihat, gampang sekali kan? Ketika orang tua dan anak-anak sekarang justru apa? Justru lebih mudah, lebih pandai menggunakan sosmed daripada orang tua. Sehingga saya kira, makanya kemudian saya berapa kali pressure, saya cuma kasih tahu bahwa